selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik. Senang sekali saya Putri Windasari dan Vena Kintan kembali menemani Anda di program Apa Kabar Indonesia Siang. Sejumlah informasi telah kami siapkan, diantaranya mengenai aturan yang baru diteken oleh BPIP yang soal larangan berjilbab bagi anggota Paskibraka perempuan. Ini menuai polemik di tengah masyarakat karena aturan tersebut dinilai tidak mencerminkan sikap Pancasialis dan tidak menghargai atau menghormati perbedaan begitu. Nanti kita hadirkan selengkapnya dialognya, juga nanti kita akan coba menanyakan tanggapan dari KPAI. Tapi sebelumnya pemirsa, kita awali terlebih dahulu informasi pertama untuk mengawali Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi ini sudah ada pengakuan ya dari pihak tersangka penganiayaan terhadap seorang selebgram bernama Cut Intan Nabila yang viral di akun media sosial. Ini mengaku lebih dari sekali menganiaya istrinya. Ya, motifnya diduga korban menanyakan foto-foto perempuan lain yang ada di ponsel milik tersangka. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anak? Lebih dari 5 kali. Di hadapan awak media, pelaku penganiayaan KDRT terhadap istrinya sendiri, Arbor Toreador, mengaku melakukan kekerasan lebih dari 1 kali. Tersangka menjelaskan melakukan kekerasan tersebut sebanyak 5 kali selama menikah dengan Cut Intan Nabila. Aksi yang terakhir terekam kamera CCTV. Tersangka secara membabi buta memukuli korban di hadapan anaknya. Selain itu, di hadapan penyidik, Arbor Toreador mengaku peristiwa berawal dari pertengkaran di dalam kamar. Korban menduga bahwa pelaku menyimpan foto dan video perempuan lain di HP milik pelaku. Kemudian, korban menanyakan kebenaran hal tersebut kepada pelaku. Namun, pelaku tidak merasa melakukan hal tersebut. Berikutnya, pelaku semakin marah kepada korban. Bukannya mereda, emosi Arbor Toreador semakin meledak kepada korban dan melakukan kekerasan fisik kepada korban. Sang suami juga menjambak rambut serta mencakar tangan istrinya berkali-kali. Berapa kali kamu melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri atau anakmu gitu? Lebih dari 5 kali. Dari tahun berapa? 2020. 2020. Kamu tidak pernah memikirkan bagaimana kondisi ketiga anakmu? Iya. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan sebagai bapak yang mempunyai tanggung jawab terhadap 3 anakmu? Iya, saya tidak akan melakukan pembelaan apapun. Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benarnya. Apakah yang kamu lakukan itu selama 5 kali di depan anakmu pernah terjadi? Pernah, tapi kebanyakan berdua sih. Apakah tetanggamu atau orang tuamu tahu bahwa kamu setiap ribut melakukan penganiayaan terhadap istrimu? Tahu. Oke, sekarang kamu harus terima konsekuensi apa yang telah kamu lakukan. Saya akan berjuang untuk membuat terang benderang kasus permasalahan ini, dan saya akan menggandeng juga KPAI. Sekarang sudah ada Kementerian PPA dan Kementerian PMK untuk menyelamatkan psikologi istri dan anak-anakmu. Kalau kamu tidak mau bertanggung jawab terhadap anak-anakmu, maka beliau-beliaulah bersama saya akan bersama-sama membesarkan anak-anak. Saya rasa itu, teman-teman. Yang kemarin kabur, kenapa dia kabur? Kamu kemarin kenapa kabur ke hotel? Iya, memang kan saya ada sedikit kerjaan juga Pak di Jakarta. Masih mikirin kerjaan gitu? Cuman karena memang kondisinya saya tahu saya salah, saya memutuskan pergi ke hotel itu. Kamu mau kabur ke Surabaya? Tidak. Enggak. Di Jakarta saja. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Saya tidak akan melakukan pembelaan apapun.
Yang jelas saya mengaku saya salah. Saya siap berjanji menjalani proses hukum dengan sebenar-benarnya. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa fotokopi kartu keluarga, fotokopi buku nikah, 1 buah flash disk 8 GB berisi rekaman video, 1 lembar screenshot Instagram, dan 1 unit handphone XR warna merah. Dari Bogor, Jawa Barat, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Sosok Cut Intan Nabila, selebgram cantik asal Aceh, menjadi sorotan karena dirinya menjadi korban KDRT dari suaminya Armor Toreador. Ya, akibat sudah tidak tahan dengan perlakuan sang suami, Cut Intan Nabila ini kemudian mengunggah video rekaman CCTV pada saat ia dan juga bayinya dianiaya oleh suami. Bahkan pemirsa, seminggu sebelumnya Cut Intan pernah mengunggah konten yang menyiratkan ia butuh pertolongan. Sejak awal ku tahu akhirnya begini. Nama Cut Intan Nabila mendadak jadi perbincangan lantaran menjadi korban penganiayaan yang dilancarkan oleh suaminya sendiri, Armor Toreador. Salah dan dosaku hingga Tuhan pertemukan ku denganmu. Unggahan video rekaman CCTV saat ia dianiaya sang suami telah mendapat komentar warganet lebih dari 1,4 juta respon. Perempuan asal Aceh kelahiran 23 Maret 2001 ini baru saja melahirkan anak ketiganya. Seminggu sebelum Cut Intan mengunggah video penganiayaan dirinya, ia memposting deretan ASI perah untuk sang bayi. Warganet memperhatikan tangan selebgram cantik tersebut penuh lebam kebiruan. Dugaan penganiayaan yang sudah berulang kali ini kemudian memancing emosi dan empati warganet. Video yang Cut Intan unggah di media sosial ini, ia gerakkan lambat, seperti ingin memberitahu sesuatu. Ya, tangan kanannya mengisyaratkan sesuatu bahwa ia sedang tidak baik-baik saja, bahkan sedang berada dalam bahaya. Gue mau ngasih tahu, kalau lo ada sebuah situasi, sederet publik figur memberikan dukungan dan simpati terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Cut Intan. Kejadian kekerasan ini bisa menimpa siapa saja. Dalam laman pribadinya, Melanie Subono membagikan informasi tanda atau kode internasional yang bisa memberitahu orang lain kalau kita sedang dalam bahaya atau membutuhkan pertolongan ketika tidak bisa berbicara. tanda internasional. Jadi buat teman-teman yang melihat seseorang melakukan itu, artinya mereka lagi meminta pertolongan tanpa mereka bisa berbicara. Kalau lagi pengen nyerah, ingat aja gak ada hidup tanpa masalah dan gak ada perjuangan tanpa masalah. Gitu kan? Warganet kagum dengan ketegaran hati Cut Intan menutupi semua masalah dan dugaan penganiayaan yang dilakukan suaminya dari halayak. Cut Intan memendam sendiri hingga akhirnya ia tidak sanggup lagi. Sebelum menjadi selebgram, Cut Intan Nabila diketahui sempat menekuni olahraga anggar sejak masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Ia merupakan mantan atlet anggar yang mengikuti kejuaraan nasional tahun 2018. Perempuan cantik berusia 23 tahun ini juga pernah membagikan momen di Instagram pribadinya. Ia pernah mengikuti kejurnas dan menyabet medali di GBK Senayan, Jakarta. Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga. Karir olahraga terhenti setelah Cut Intan menikah dengan Armor Toreador dan dikaruniai 3 buah hati. Malang tidak dapat ditolak. Selama 5 tahun pernikahan, masalah KDRT menjadi bayang-bayang biduk rumah tangga keduanya.
Bahkan, sang suami yang kini sudah ditetapkan sebagai tersangka mengakui kepada polisi sudah lebih dari 5 kali melancarkan aksi biadabnya kepada sang istri. Tim TV One mengabarkan. Ya, sederet publik figur pemirsa memberikan dukungan dan juga simpati terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa Cut Intan. Kejadian kekerasan ini bisa menimpa siapa saja. Dalam laman pribadinya, Melady Subono membagikan informasi tanda atau kode internasional yang bisa memberitahu orang lain kalau kita sedang dalam bahaya atau membutuhkan pertolongan ketika tidak bisa berbicara. Teman-teman masih ngomongin soal kekerasan yang lagi marak banget ya di mana-mana. Sekarang udah era medsos, udah era apapun. Kekerasan tidak harus KDRT. Bisa penculikan, bisa kekerasan apapun. Intinya yang against keinginan kita. Anyway, tadi aku sempat melihat di salah satu media katanya selebgram yang mengalami KDRT itu kemarin sempat menunjukkan sebuah sign di videonya. Tapi begitu gue baca komen ya, ternyata banyak netizen yang belum paham. Gue mau ngasih tahu, kalau lo ada sebuah situasi culik atau apapun dan lo merasa ada orang yang bisa ngeliat lo itu di mall kah lo ditahan atau saat live kah atau apapun dan menurut orang bisa ngeliat, lakukan tanda ini. 4 jari lo lalu begini, 4 jari lo lalu begini. Itu adalah tanda internasional untuk meminta tolong. Pada saat lo nggak bisa berbicara, lo mungkin nggak bisa teriak tolong atau lo nggak bisa apapun, lagi live di jalan apapun, lakukan tanda ini. Itu tanda internasional. Jadi buat teman-teman yang melihat seseorang melakukan itu, artinya mereka lagi meminta pertolongan tanpa mereka bisa berbicara. Oke? Semoga berguna. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pengamen mengamuk dan meronta-ronta saat akan dimasukkan ke dalam mobil kerangkeng milik Dinas Sosial oleh petugas Satpol PP di kawasan Senayan, Jakarta Pusat. Ya, 6 pengamen pemirsa termasuk dengan Pak Oga berhasil ditangkap dalam operasi Bina Tertib Praja ini. Seorang bapak bergitar di Jalan Sudirman, kawasan Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berontak dan melawan dari incaran petugas. Dirinya terus meronta dan melawan hingga petugas terpaksa menyeret agar bisa memasukkan pria bergitar ke dalam mobil kerangkeng Dinas Sosial. Petugas juga terpaksa mengenakan pakaian preman untuk dapat melakukan penangkapan seorang Pak Oga yang selalu kabur saat melihat petugas berseragam datang. Adam yang berprofesi sebagai Pak Oga mengaku terpaksa melakukan aktivitasnya hanya untuk menafkahi anaknya, dikarenakan dirinya tak lagi bekerja. Sering? Buat apa parkir? Buat nafkahin anak, Pak. Hah? Nafkahin anak. Oh, emang nggak kerja? Iya. Udah berapa lama di sini parkir? Udah lama, dari kecil di sini. Oh, tapi tahu kalau jadi Pak Oga tuh nggak boleh? Tahu, Pak, kemarin bilangin. Dibilangin udah, tapi masih tetap ya? Ya habis gimana, Pak? Iya. Dalam rangka operasi bulan Bina Tertib Praja yang akan dilaksanakan full 1 bulan dari tanggal 1 sampai dengan akhir Agustus. Sasarannya adalah PPKS, yaitu Pak Oga, pengamen, pengemis, gelandangan. Tak hanya itu, petugas Satpol PP juga menangkap gelandangan yang tidur di bawah jembatan. 6 pengamen, termasuk Pak Oga dan gelandangan yang berhasil diamankan, langsung dibawa ke Panti Sosial Kedoya, Jakarta Barat untuk mendapatkan pembinaan. Dari Jakarta, Aspen Benef, TV One mengabarkan.
Ya, kami jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kami masih akan kembali dengan salah satunya ini membahas mengenai BPIP. Ini menuai sorotan setelah Kepala BPIP Yudian Wahyudi menekan surat edaran yang membatasi kebebasan penggunaan jilbab pada anggota Paskibraka tahun ini. Selengkapnya sesaat lagi pemirsa. Pemirsa, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP menuai sorotan setelah Kepala BPIP Yudian Wahyudi menekan surat edaran yang membatasi kebebasan penggunaan jilbab pada anggota Paskibraka tahun 2024. BPIP mengklaim penampilan anggota Paskibraka Putri yang tidak mengenakan jilbab pada saat upacara pengukuhan ini merupakan atas dasar sukarela tanpa paksaan. Jelang pelaksanaan upacara kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN, sebuah kabar tak menyenangkan menerpa pasukan pengibar bendera pusaka yang akan bertugas pada 17 Agustus mendatang. Saat acara pengukuhan Paskibraka yang digelar pada 13 Agustus lalu di IKN, tak nampak satupun anggota Paskibraka Putri yang menggunakan jilbab. Padahal ada 18 petugas Paskibraka Putri yang menggunakan jilbab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi membantah telah memaksa anggota Paskibraka Putri yang berjilbab untuk melepas jilbab mereka. Ia mengklaim penampilan anggota Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan adalah kesukarelaan masing-masing karena mengikuti peraturan yang ada. Hubungan berkembangnya wacana di publik terkait tuduhan kepada BPIP melakukan pemaksaan lepas jilbab, BPIP memahami aspirasi masyarakat. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan Paskibraka Putri dengan mengenakan pakaian, atribut, dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi. Ya, terima kasih. Saya kira. Diketahui BPIP telah menerbitkan aturan terkait pakaian Paskibraka yang tertuang dalam surat keputusan dan surat edaran BPIP. Dalam SK dan surat edaran tersebut diatur mengenai standar pakaian, atribut dan sikap tampang Paskibraka yang ditetapkan oleh Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada 1 Juli 2024. Tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, 18 calon Paskibraka Putri harus melepaskan hijab saat pengukuhan pengibar Sangsaka Merah Putih. Hal ini menuai berbagai polemik di tengah masyarakat, bahkan menjadi perbincangan nasional. Salah satu orang tua calon 18 Paskibraka Putri asal Kalimantan Barat sangat kaget mendengar info bahwa anaknya harus melepaskan jilbab saat pengukuhan Paskibraka. Satu peserta Paskibraka Putri yang ikut melepas jilbab adalah Zahra Tutsia Dwi Artika, siswi kelas 10 dari MAN Kota Singkawang. Namun siapa sangka, remaja perempuan yang akrab dipanggil Tata ini sudah istiqomah menggunakan hijab sejak taman kanak-kanak. Sugiyarti, orang tua Zahra Tutsia Dwi Artika atau akrab dipanggil Tata,
mengaku kaget saat mengetahui sang anak harus melepas hijab saat pengukuhan paskibraka. Pasalnya, Sugiyarti mengetahui anaknya selalu istiqomah mengenakan jilbab bahkan sedari taman kanak-kanak. Sugiyarti mengungkapkan, keinginan mengenakan jilbab datang dari sang anak sendiri tanpa permintaan dari orang lain. Begitu dengar kemarin, begitu lihat kemarin itu di HP itu, kagetlah kita, katanya kan lepas jilbab itu, selama itu dia cerita tuh pas hari H, pas penugasan nanti 17 itu mah, katanya dia bilang, nanti kalau pas 17-an, seandainya Tata lulus, nanti tanggal 17 tuh mah, Tata lepas kerudung. Gimana ya Maya? Ya, gimana Mbak? Tak bilang. Terus kemarin ditanya, iya Ma udah ada wawancara, katanya gitu. Pas tes wawancara tuh, Mbak jawab lah, Mbak bilang demi menjalankan tugas negara, ya siap. Itu jatuh. Meski sedikit kaget sang anak tak mengenakan hijab, dirinya tetap bangga dengan terpilihnya sang anak sebagai calon paskibraka nasional di IKN. Dari Singkawang, Kalimantan Barat, Tuturi Handayani, Mizar, TV One mengabarkan. Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menilai aturan yang melarang anggota paskibraka perempuan berjilbab ini adalah pelanggaran konstitusi sehingga harus dicabut. Ya, aturan baru yang ditekan oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tersebut tidak mencerminkan sikap Pancasilais yang menghormati perbedaan keyakinan. Larangan anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka menggunakan jilbab saat bertugas pada peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara IKN menuai kecaman publik. Polemik bergulir setelah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mengeluarkan aturan untuk menyeragamkan tata pakaian dan sikap paskibraka. Akibatnya, 18 paskibraka putri dari berbagai daerah yang berjilbab terpaksa melepas hijab mereka pada upacara pengukuhan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pun angkat suara terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas paskibraka. Ketua MUI Bidang Dakwah Khalil Nafis mendesak aturan tersebut dicabut karena melanggar konstitusi. Alasan BPIP yang mengklaim para anggota paskibraka secara sukarela melepas jilbab saat upacara pengukuhan tidak bisa dibenarkan. Pertama, ini peraturan yang melanggar terhadap Undang-Undang Dasar kita, melanggar Pancasila. Ini BPIP pembina Pancasila tapi tidak mengerti dan anti Pancasila. Karena di dalam sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, artinya dalam Undang-Undang Dasar kita dijamin untuk menjalankan ajaran agama masing-masing. Kalau bicara kebinekaan, itu malah tidak bineka menjadi keseragaman. Oleh karena itu saya dan juga atas izin para pengurus di MUI, pimpinan MUI itu meminta agar peraturan itu dicabut karena itu melanggar Undang-Undang Dasar kita. Dan juga tidak memberikan ruang terhadap kebinekaan di mana kita memahami bahwa hukum Islam itu bagian dari sumber hukum nasional yang dijamin untuk menjalankan ajaran agama. BPIP tidak bisa berkekeh bahwa mereka sudah tanda tangan sukarela. Itu bukan sukarela yang bisa dibenarkan, karena itu pemaksaan. Artinya apa? Mereka yang biasa berjilbab itu punya hak untuk terlibat di dalam pengibaran pusaka itu, dan itu hak bagi semua umat beragama yang diakui di Indonesia. Jadi kalau kata ketentuan, kesepakatan, peraturan yang bertentangan dengan yang asas kita, itu tidak bisa dibenarkan. Desakan agar BPIP mencabut aturan pelarangan berjilbab bagi paskibraka putri juga disuarakan oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Ia bahkan mengancam akan menarik paskibraka asal Sumatera Barat jika tetap dipaksa untuk melepas jilbab saat akan bertugas pada kegiatan upacara pengibaran bendera merah putih di IKN pada 17 Agustus mendatang. Terbalik ini, kalau waktu itu kita dituduh di Sumatera Barat memaksakan kepada orang yang bukan Islam,
ya dalam kenyataannya tidak, tapi sekarang ini justru terbalik gitu. Ya, mereka yang sudah ditanamkan nilai-nilai spiritual semenjak SD, apalagi sepengetahuan kami, anak-anak yang tampil ini semenjak SD-nya, SMP-nya, dan SLTA sekarang ini, ya mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Kalau tadi dikatakan adalah tidak terpaksaan, kalau memang yang membuat peraturan itu dari BPIP dan kemudian turun mendatangkan kepada para generasi muda seperti itu, saya kira memang dari ucapan tidak pemaksaan, tapi dalam prakteknya pemaksaan. Baik. Maka itu makanya ini perlu dievaluasi apa yang sudah lakukan ini. Maka itu kami di Sumatera Barat ini protes kepada apa yang telah dilakukan oleh panitia dalam pengukuhan malam tadi. Dan kami harap ini tidak terulang dalam pengibaran bendera nanti. Kalau seandainya itu tetap dilakukan seperti itu, maka kami akan menarik anak kami dari pasukan ini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengukuhkan 76 anggota Paskibraka 2024 di Istana Negara IKN Kalimantan Timur pada 13 Agustus lalu. Dalam pengukuhan tersebut, seluruh anggota Paskibraka putri tidak memakai jilbab. Padahal ada 18 anggota Paskibraka putri yang berasal dari 18 provinsi yang sebelumnya menggunakan jilbab. Aturan ini pun dinilai janggal karena pada tahun-tahun sebelumnya anggota Paskibraka diperbolehkan menggunakan jilbab dalam upacara pengukuhan maupun pengibaran bendera pada 17 Agustus. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Ya, kami harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, usai jeda kami kembali untuk Anda sesaat lagi. Dan berdasarkan sebanyak 52 anggota Paskibra yang mewakili 27 kabupaten kota se-Jawa Barat secara resmi dikukuhkan oleh pejabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin. 52 anggota Paskibra ini akan bertugas pada upacara HUT ke-79 RI yang akan digelar di lapangan Gasibu, Kota Bandung Sabtu mendatang. Para anggota Paskibra ini telah menempuh berbagai macam tahapan seleksi, mulai dari tes wawasan kebangsaan, inteligensi umum, kesamaptaan, kesehatan, parade, PBB, wawancara, hingga rangkaian tes lainnya. Jiwa nasionalisme, patriotisme, dan kepemimpinan yang terbentuk harus menjadi bagian dari kepribadian dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai putra-putri pilihan, saya tahu adik-adik melalui seleksi yang sangat ketat. PJ Gubernur Jawa Barat berharap para anggota Paskibra dapat menjalankan amanah dan melaksanakan tugasnya dengan baik, terutama dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Cepi Kurnia, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, tidak adanya pasukan pengibar bendera pusaka perempuan yang mengenakan jilbab saat pengukuhan di Istana Negara IKN ini menjadi sorotan publik. Tapi pemandangan berbeda ini juga ditemui pada saat pengukuhan Paskibraka Jawa Barat. Dan untuk membahas mengenai hal ini, pemirsa, kami ajak Anda bergabung bersama dengan sejumlah narasumber melalui sambungan virtual. Sudah ada Ibu Dia Puspitarini, Komisioner KPAI, dan juga Bapak Sabta Yulianto Dasuki PLH, Kakes Bangpol Jawa Barat. Selamat siang, Ibu dan Bapak. Selamat siang. Selamat siang, Mbak Putri. Sampurasun. Dina. Oke, baik. Mungkin terlebih dahulu saya mau menuju ke KPAI terlebih dahulu ya. Apakah memang saat ini KPAI sudah menerima laporan atau justru ada rencana akan ada memintai keterangan siapa begitu mengenai polemik penggunaan jilbab dari calon Paskibraka pada saat pengukuhan kemarin, Ibu Dia? Baik, secara informal kami kemarin siang itu dihubungi oleh salah satu anggota Purna Paskibraka Indonesia dan menyampaikan bahwa mereka menerima 18 aduan dari anak-anak yang memang menjadi pasukan Paskibraka. Nah, mereka mendapatkan keluhan karena anak-anak ini ketika pengukuhan tidak boleh memakai jilbab, sementara sejak proses
seleksi hingga latihan terakhir itu diperbolehkan memakai jilbab. Namun secara resmi dari Purna Paskibraka Indonesia baru akan menyampaikan ke KPAI pengaduan resmi ya, ini nanti siang ini jam 2. Nah, namun kami juga melihat dan tentu saja kami mengkonfirmasi BPIP juga, ternyata memang kami menemukan beberapa catatan, Mbak. Yang pertama memang ini dari keputusan BPIP nomor 35 tahun 2024 yang kami duga memang sudah non-diskriminatif ya. Kenapa? Karena di situ juga untuk pakaian, tata cara pakaian tidak disertakan juga bagaimana untuk mereka yang berjilbab. Kemudian ditambah ketika kami konfirmasi BPIP, ini ternyata BPIP mengeluarkan siaran pers ya. Siaran pers yang menurut kami ini semakin jelas memperlihatkan bahwa ketika pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih nanti, ini memang menunjukkan bahwa seluruh anggota Paskibraka ini harus memenuhi contoh ya, memakai pakaian yang sesuai dengan contoh ya, ini tidak memakai jilbab. Kemudian kami juga melihat, Mbak, ini memang ada unsur pelanggaran ya Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama di pasal 2. Kenapa? Karena prinsip perlindungan anak itu kan ada 4. Nah, salah satunya adalah non-diskriminasi. Adanya aturan keputusan BPIP nomor 35 tahun 2024 ini memperlihatkan bahwa ada kesan diskriminatif terutama untuk anak-anak yang memakai jilbab. Kemudian kami juga melihat ada pelanggaran dalam pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Anak di mana memang seharusnya anak-anak diberikan kebebasan dalam beragama, menjalankan ibadah dan juga sesuai dengan keyakinannya. Begitu, Mbak. Baik, Bu Diah, jadi sebenarnya setelah berkomunikasi dengan BPIP, adakah tertulis mungkin memang ada larangan berjilbab untuk anggota Paskibraka perempuan atau hanya menafsirkan sendiri berdasarkan contoh yang dibikin ataupun dalam aturan tersebut memang contohnya tidak berjilbab, pada akhirnya semuanya berasumsi memang aturannya tidak berjilbab? Kalau dari keputusan BPIP nomor 35 tahun 2024 itu sebenarnya sudah bisa terlihat, Mbak. Karena ini berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, di mana memang kalau di aturan yang sebelumnya itu diperlihatkan bahwa jelas ya ada menggunakan ciput berwarna hitam gitu ya, sehingga untuk anak-anak yang memakai jilbab boleh begitu. Tetapi di aturan yang terbaru ini memang tidak ada istilah penggunaan ciput ya, sehingga ya semuanya harus sama dengan contoh. Nah, kemudian ini diperkuat dengan siaran pers dari BPIP yang menyampaikan bahwa anggota Paskibraka ini akan memenuhi dan menyesuaikan dengan seragam ketika pengukuhan dan pengibaran bendera. Nah, kemudian satu lagi, Mbak, saya lupa. Jadi seluruh anak-anak ya, jadi anggota Paskibraka ini kan diminta untuk mengikuti aturan dan mereka juga diminta untuk melakukan consent atau persetujuan sendiri dengan bermaterai ya. Nah, tentu saja itu kalau bagi kami perspektif anak, tentu kan anak-anak tidak boleh melakukan consent ya. Apalagi bermaterai yang memiliki konsekuensi hukum. Mestinya kan hal ini harusnya dipahami oleh BPIP bahwa ya anak-anak, namanya anak-anak ini harus diberikan edukasi daripada mereka melakukan consent. Begitu, Mbak. Oke, apalagi pernyataan BPIP terakhir ini mengatakan bahwa anggota Paskibraka yang tidak mengenakan hijab ini atas dasar sukarela tanpa paksaan. Ini bagaimana KPI melihatnya? Ya, itu dasar yang dibuat BPIP karena memang anak-anak ini semuanya sudah menyetujui. Jadi mereka mengisi belangko kemudian harus menandatangani dan bermaterai 10.000, Mbak. Ini kalau untuk kami yang perspektif anak, tentu saja ini melanggar ya. Kenapa? Karena anak-anak ini kan tidak boleh melakukan consent atau persetujuan sendiri tanpa ada informasi dan edukasi sebelumnya. Tentu saja seharusnya melibatkan orang tua atau wali gitu ya. Dan ini tidak. Informasi yang kami dapatkan dari Purna Paskibraka Indonesia yang mereka juga mendapatkan laporan dari anak-anak tersebut, mereka juga menyampaikan demikian bahwa ya tiba-tiba mereka harus menandatangani semuanya begitu. Nah, ini terkesan memang ada
unsur paksaan dan tentu saja ini melanggar kebebasan beragama untuk anak-anak begitu. Baik. Memang mereka lagi di karantina ya Bu, jadi mereka itu bingung juga mau nanya siapa, lagi di karantina dan akhirnya mau tidak mau menandatangani itu. Baik, saya mau ke Pak Sapta. Pak Sapta, kalau di Jawa Barat sendiri apakah menerapkan aturan yang baru itu atau masih ada yang berjilbab? Bagaimana kondisinya? Kalau di Jawa Barat masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya, kita tidak ada aturan itu. Yang ada aturannya adalah ya disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Artinya kita melakukan pemusatan latihan sekitar 3 minggu. Hari ini juga masih pemusatan latihan dan setiap hari ya dibina otak ahlaknya juga dibina, fisiknya dibina, dan uniform yang dipakai sesuai dengan keyakinan agama. Kalau yang berjilbab ya tidak ada larangan begitu untuk di Jawa Barat. Jadi yang berjilbab ini tetap dipersilahkan begitu untuk mengenakan jilbab ataupun hijabnya. Tapi kalau untuk Jawa Barat sendiri, Pak Sapta, ini adakah kemudian anggota yang dikirim begitu, utusan yang dikirim ke Jakarta menjadi calon anggota Paskibraka yang memang tidak diperkenankan menggunakan hijab begitu dari Provinsi Jawa Barat sendiri, Pak Sapta? Ada, kita utusan ada 2 orang. Yang pertama Yohanes Adi Aksa Pesiklangi dari Kabupaten Bekasi, yang kedua Sofia Sahla, itu memang dari Sumedang, itu berjilbab. Begitu mendengar laporan dari PPI, Pak Gubernur langsung kemarin itu langsung komunikasi dengan Kepala BPIP dan untuk menghimbau untuk atau menyarankan untuk dilakukan kembali yang memakai jilbab pada saat upacara nanti di. Nah, itu yang disampaikan Pak Gubernur kepada Kepala BPIP. Oke, nanti akan kembali mengenakan hijab. Tapi apakah sudah berkomunikasi dengan perwakilan perempuan Paskibraka dari Jawa Barat? Apa kemudian ceritanya bagaimana? Betul, karena sedang di karantina tidak boleh komunikasi, jadi kita belum ada komunikasi karena memang pada saat 3 minggu yang lalu kita sudah serahkan pemusatan latihannya ke tingkat pusat ke BPIP. Jadi setelah serah terima kita belum ada komunikasi lagi. Kita percayakan semua itu di pusat begitu. Tapi kalau respon dari BPIP seperti apa? Apa yang dijelaskan begitu ke pihak Provinsi Jawa Barat? Nah, Pak Gubernur yang berkomunikasi langsung, yang menyampaikan keberatannya dan menyarankan kepada BPIP untuk diberlakukan kembali pemakaian hijabnya pada saat upacara. Dan itu Pak Gubernur lakukan pada saat begitu menerima laporan dari Purna Paskibraka. Jadi langkah kita langsung seperti itu, karena kita juga berkomunikasi dengan BPIP agak sulit begitu di WA, dengan Kasubditnya belum dijawab dengan kejadian seperti itu. Akhirnya kita dapatnya dari YouTube, dari media juga, dari TV One begitu. Baik, semoga aturan yang mungkin dinilai masyarakat ini tidak menghargai perbedaan ini bisa segera dicabut dan tidak terulang lagi di tahun-tahun berikutnya. Terima kasih banyak Pak Sapta, Ibu Dia telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Insya Allah Jawa Barat nggak, Bu? Terima kasih. Ya, pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Eksekusi villa di Jalan Batu Bolong, Desa Canggu, Kabupaten Badung, Bali berlangsung ricuh. Ya, tim panitera dari Pengadilan Negeri Denpasar yang melaksanakan eksekusi ini mendapat perlawanan dari massa pendukung pemilik villa. Masuk sini. Massa pendukung pemilik Amel Villas and Residence menghalangi proses eksekusi dengan menutup dan menghalangi petugas di jalan menuju villa di Jalan Batu Bolong, Desa Canggu, Kabupaten Badung. Massa memprotes dan meneriaki panitera Pengadilan Negeri Denpasar yang membacakan surat eksekusi. Suasana pun memanas saat polisi yang mengamankan eksekusi meminta massa tidak menghalangi jalannya eksekusi. 3 orang diduga provokator ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuta Utara. Pihak pemilik villa selaku termohon menolak eksekusi dengan berdalih sengketa villa tersebut masih dalam proses pengadilan dan belum ada keputusan ingkrah.
Meski mendapat penolakan, Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, Rotua Rosa Matilda Tampu Bolon yang dikawal petugas kepolisian, TNI dan Linmas tetap membacakan putusan pelaksanaan eksekusi. Di Bapak sudah dinyatakan pilot, makanya Bapak tidak bisa lagi ngapa-ngapain, makanya diurus oleh kurator, Pak. Kalau kuratornya benar, pengawasnya sendiri, Pak. Ya, Bapak di itu dalam, sudah kita lapor ke KAY. Ya silakan, itu hak Sudah Bapak. ke Bawas. Makanya ya, jangan dipaksakan, Bu. Bukan belum apa. Jadi Bapak Ya. ini sudah tidak punya hak. Betul, tidak punya hak. Villa Amel Villas and Residence awalnya merupakan bagian dari harta pilot termohon yang gagal melaksanakan kewajiban pembayaran pinjaman pada salah satu bank swasta. Aset selanjutnya diserahkan kepada Badan Lelang Negara untuk dilelang dan berproses dengan pemenang lelang pada tanggal 22 April 2024. Dari Bandung, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, satu bangunan rumah di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya ambruk tergerus luapan Sungai Bone. Debit air Sungai Bone meluap akibat hujan deras mengguyur wilayah Bone Bolango. Inilah detik-detik sebuah rumah warga di Kelurahan Botu, Kecamatan Dumboraya, Kota Gorontalo saat ambruk diterjang luapan Sungai Bone. Kini rumah warga tersebut dalam kondisi rusak parah dan tak dapat lagi ditempati. Yunus Ibrahim, pemilik rumah, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi sekitar pukul 12 siang. Menurutnya, saat itu air di Sungai Bone cukup tinggi dan sangat deras hingga menyebabkan tanah yang menjadi tempat pijakan rumah mengalami abrasi dan seketika sebagian rumah pun ikut ambruk. Dalam rumah tersebut terdapat 11 jiwa atau 3 kakak yang menempatinya. Ini mereka tinggal di tenda pengungsian yang dibangun oleh petugas tempat. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pengukuran tanah batas tanah sengketa yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pasar 4 Desa Helvetia, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu siang nyaris ricuh. Masyarakat yang tinggal puluhan tahun menolak dilakukannya pengukuran dengan memblokir jalan masuk dengan membakar ban. Adu mulut hingga pemblokiran jalan masuk dengan membakar ban tak terhindarkan dalam proses pengukuran tanah atau konstatering batas tanah sengketa yang dilakukan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di kawasan Jalan Serbaguna Pasar 4, Desa Helvetia, Kecamatan Labuan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan yang melakukan pengamanan sempat merebut ban bekas yang hendak dibakar dan memadamkan api pembakaran ban bekas yang kian membesar. Menurut Azari Siregar, jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ada 32 hektar lahan yang akan dilakukan konstatering atau pengukuran objek pajak, diklaim pihak Al-Wasiliyah. Namun melihat kondisi yang kurang kondusif, pihak jurusita PM Lubuk Pakam belum dapat berbuat banyak. Untuk pembacaan konstatering itu pengukuran objek tanah. Kalau untuk pengukuran sendiri ada berapa luas tanah yang akan diukur? Berapa hektar, Pak? 32 hektar. Sementara Titin, masyarakat di kawasan tersebut menyayangkan proses pengukuran lahan kali ini yang sebelumnya telah gagal dilakukan pada Desember 2023 lalu. Apa yang dikatakan dari PB Al-Wasiliyah bahwasannya kami di sini masyarakat telah menerima taliasi ataupun ditawarkan 10 juta itu semua berita hoax, akal-akalan mereka saja. Dan selama ini kami tidak pernah berurusan sama PB Al-Wasiliyah ataupun ahli waris manapun. Hingga kini masyarakat yang telah tinggal puluhan tahun di kawasan tersebut masih melakukan pemblokiran pintu masuk. Sementara itu pihak TNI Polri juga masih berjaga mengantisipasi situasi kian memanas. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang remaja berusia 17 tahun di Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan tewas dengan kondisi tubuh dan wajah penuh luka lebam. Ironisnya, korban hanya ditinggalkan di puskesmas oleh seseorang yang belum diketahui identitasnya. Yang bawa ini. Rekaman CCTV memperlihatkan seorang pengendara motor membawa korban berinisial R ke Puskesmas Labakang untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat korban dalam penanganan medis, pengendara motor yang diduga rekan korban meminta izin keluar untuk menelpon, namun kemudian kabur. Menurut petugas medis di puskesmas, korban tiba dalam kondisi sudah tidak bernyawa dengan tubuh dan wajah penuh luka lebam. Korban ini dibawa oleh seseorang yang bisa jadi temannya ke puskesmas Labakang. Dan pada saat dibawa ke puskesmas itu, korban dalam kondisi sudah meninggal dunia. Untuk kondisi korban, kita masih menunggu hasil otopsi. Yang jelas memang kalau secara kasat mata ada beberapa luka. Untuk identitas korban ini, inisial R, itu umurnya sekitar 13 tahun. Berarti memang ada dugaan itu korban penganiayaan, Pak? Itu belum bisa kita pastikan. Nanti kita menunggu hasil otopsi apa penyebab kematiannya. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap 8 orang saksi. Sementara, jenazah korban telah diantar ke rumah duka di Kabupaten Maros untuk dimakamkan. Dari Pangkep, Sulawesi Selatan, Wawan Setiawan, TV One mengabarkan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus dan penyebab ditinggalnya jenazah remaja di rumah sakit, kita sudah tersambung dengan Ibda Abdul Qadir Husin, KBO Reskrim Polres Pangkep. Selamat siang, Pak Abdul. Selamat siang, Mbak Putri, Mbak Vena. Baik, Pak Abdul, apakah sudah berhasil diketahui oleh petugas siapa atau identitasnya siapa yang kemudian meninggalkan jenazah di rumah sakit tersebut? Sampai saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan terkait anak yang membawa temannya ke puskesmas itu. Sampai sekarang masih terus diselidiki. Oke, bagaimana dengan identitas dari korban sendiri? Apakah juga sudah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian, kemudian memintai keterangan mungkin anggota keluarga ataupun teman terdekat dari korban ini? Betul, Mbak. Jadi kami sudah dapat identitas daripada korban. Nama lengkapnya yaitu Muhammad Rizky Aditya. Umurnya 13 tahun. Terus beralamat di perumahan Lagosi, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros. Baik, Pak Abdul, tadi Anda sampaikan bahwa dugaannya ini adalah teman dari korban. Dari apa dasar Anda mengatakan ini adalah teman korban? Apakah sudah ada pemeriksaan terhadap pihak keluarga mungkin atau saksi? Ya, jadi sudah ada pemeriksaan daripada pihak keluarga, termasuk ibu tiri korban yang sempat datang ke Polres untuk kami ambil keterangannya. Dan mencurigai bahwa itu adalah temannya sendiri yang membawa. Demikian. Oke, apakah memang temannya ini mengenal sosok pelaku yang sampai saat ini juga belum ditemukan oleh pihak kepolisian? Sampai saat ini kami masih terus melakukan penyelidikan. Kami belum tahu apakah yang membawa korban ini ke puskesmas mengetahui pelaku daripada penganiayaan tersebut. Berarti belum berhasil ditemui ya seseorang tersebut ya, seorang remaja tersebut ya, Pak ya. Betul, lalu apakah korban ini sempat divisum atau autopsi begitu, Pak? Seperti apa hasil luka yang ada di tubuh korban? Ya, betul. Jadi korban ini
sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara dilakukan otopsi, namun sampai sekarang belum ada hasil yang kami terima. Demikian. Oke, baik. Lantas langkah apa yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian? Mungkin sudah mengetahui titik ataupun kira-kira identitas dari pelaku ini. Apa yang akan dilakukan, Pak Abdul? Jadi kami dari Reskrim terus melakukan penyelidikan, mengumpulkan informasi tentang keberadaan pelaku ataupun saksi yang waktu itu mengantar korban ke Puskesmas Labakan. Baik, terima kasih banyak informasinya Ibda Abdul Qadir Hussein, KBO Reskrim Polres Pagep. Selamat siang, sehat selalu Pak Abdul. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, usai jeda kami masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Ratusan warga desa Sukadana, Kubu Karangasem berunjuk rasa menolak pembangunan dermaga yang dilakukan dengan mereklamasi pantai oleh seorang investor. Ya, warga menilai reklamasi dan pembangunan dermaga tersebut akan merusak lingkungan dan juga ekosistem laut. Masyarakat Gianyar nantinya yang berada di luar. Berbekal spanduk dan alat pengeras suara, ratusan warga desa dengan pakaian adat Madia mendatangi lokasi pembangunan dermaga di sepanjang pantai yang berada di wilayah desa adat mereka. Warga memprotes reklamasi pantai dan pembangunan dermaga kapal tongkang yang diduga tidak berizin tersebut. Menurut tokoh warga desa, proses reklamasi dilakukan oleh investor melalui PT Pasir Toya Jaya pada tahun 2013, sedangkan pembangunan dermaga dilakukan tahun 2016. Warga menilai pembangunan dermaga dan reklamasi pantai mengancam kerusakan lingkungan dan ekosistem laut di kawasan tersebut. Warga berharap pemerintah menindak tegas investor yang dinilai mengancam kelestarian lingkungan di Bali. Itu yang pertama, tindak tegas bagi pelaku-pelaku tentang pengurugan laut atau reklamasi yang diduga tanpa izin, termasuk pengurugan itu juga bikin rumah yang menonjol ke pantai, jalan desa ditutup, dan itu masalah penjualan pasir yang ilegal di sana, menimbun pasir dijual, itu kasihan lingkungan. Mendalami lagi apakah memang betul ada izin, itu karena bukan ranah kami di desa adat. Jadi kami di desa adat hanya memberikan rekomendasi kaitannya kontrak tanah desa adat yang awal itu hanya sebatas itu. Meski sempat terjadi ketegangan antara warga dan kuasa hukum investor, aksi berjalan dengan tertib dan lancar dengan pengamanan polisi. Dari Karangasem, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Ya, karena tak kunjung menangkap tersangka, pemirsa, ratusan pengurus serta anggota Nahdlatul Ulama di Kabupaten Karawang dan Bekasi mendatangi Mapolres Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang. Mereka menuntut pihak kepolisian bertindak cepat dalam menangani kasus persekusi dan pengeroyokan terhadap anggota Banser dan santri serta perusakan mobil rombongan Kiai NU. Hadir di tengah-tengah kita jajaran Ratusan pengurus dan anggota Ormas Islam NU Kabupaten Karawang dan Bekasi ini mendatangi Mapolres Karawang, Jawa Barat pada Rabu siang. Dalam orasinya, perwakilan massa mendesak pihak kepolisian agar segera menangkap pelaku persekusi dan pengeroyokan Kiai dan Banser di Rengas Dengklok beberapa hari lalu. Bila mana polisi tidak sanggup menangkap pelaku, dalam orasinya perwakilan massa itu menyebut akan menangkap sendiri para pelaku. Setelah berorasi, ratusan massa Nahdliyin ini lantas merangsek masuk ke Mapolres Karawang dan diterima oleh Kapolres Karawang untuk beraudiensi. Dalam audiensi itu, Kepala Satuan Banser Bekasi, Ma'ruf Haka, sempat emosional dan menyebut jika kasus ini tidak segera dituntaskan, maka Banser akan turun tangan dan tak menjamin kondusivitas. Sementara tentunya belum puas karena belum ada yang tertangkap. Kalau jawaban puas itu udah ada tersangka dan ditangkap pelakunya. Kendalanya apa saja? Progresnya ya besok saksi sudah ada pemanggilan, tapi karena hal teknis menyangkut khawatir privasi terkait pemanggilan itu, biar nanti besok jawabannya besok gitu ya.
Kapolres Karawang menolak memberi keterangan pada media terkait kasus ini. Sebelumnya terjadi aksi persekusi dan pengeroyokan terhadap rombongan kiai dan banser di Cikarang yang hendak menghadiri acara haul salah satu pesantren di Kecamatan Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Dari Karawang, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, jenazah korban penembakan KKB di Papua, Raymond Gustam Kailimang, yang dibawa ke kampung halamannya di Sulawesi Utara, tiba di Bandara Internasional Samratulangi, Manado pada dini hari tadi. Raymond Gustam Kailimang, korban penembakan KKB di Intan Jaya, tiba di Bandara Internasional Samratulangi, Manado pada Kamis dini hari tadi. Isak tangis keluarga, terutama istri dan anak almarhum, pecah saat peti jenazah dikeluarkan dari gudang kargo Bandara Internasional Samratulangi, Manado. Jenazah dibawa ke kampung halamannya di Desa Papongolen, Kabupaten Minahasa Selatan, menggunakan mobil ambulans. Raymond Gustam Kailimang merupakan karyawan PT Tunas Jaya Perkasa yang bekerja di Papua. Raymond ditembak oleh KKB Intan Jaya di Sungai Wabu, Kampung Wangdoga, Distrik Sugap saat mengambil air menggunakan mobil truk. Raymond meninggal di tempat dengan luka tembak di bagian kepala, lengan, dan dada. Jenazah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan ke Timika, Papua Tengah, hingga akhirnya dipulangkan ke Sulawesi Utara. Almarhum Raymond Gustam Kailimang meninggalkan seorang istri bernama Indri Liwe dan seorang anak laki-laki, Devan Kailimang. Jenazah Bapak Raymond Kailimang akan dibawa di Desa Popontolen, Kecamatan Tumpahan, Kabupaten Minahasa Selatan. Dan rencana pemakaman akan dilaksanakan hari Sabtu karena ada anggota keluarga baik dari Surabaya, bahkan dari Papua yang nantinya akan tiba besok dan pada hari Jumat nanti. Rencananya jenazah akan dimakamkan pada Sabtu 17 Agustus 2024 di Pekuburan Umum Desa Papontolen, Kecamatan Tumpaan, Minahasa Selatan. Dari Manado, Sulawesi Utara, Marwan Dias Aswan, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, hingga saat ini ada 6 siswa korban pohon tumbang saat upacara Hari Pramuka yang dirawat di Rumah Sakit RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso, Wonogiri, Jawa Tengah. Keenam korban masih menjalani perawatan intensif, namun demikian kondisinya makin membaik. Keenam korban rata-rata mengalami luka pada bahu, lengan, dan juga kepala dan saat ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso, Wonogiri, Jawa Tengah. Keenam korban yang dirawat terdiri dari 3 laki-laki dan 3 perempuan dan kondisinya bervariasi. Meski demikian, secara keseluruhan kondisi para korban pohon tumbang tersebut membaik. Keenamnya menjalani rawat inap. Kondisinya bervariasi, ya, mulai dari cedera, ada yang cedera kepala ringan sampai sedang, kemudian ada juga yang patah tulang lengan atas, ya, kemudian juga memar di bahu, jadi ada variasi, ada juga yang cedera kepala sampai bengkak, ya, otaknya, jadi sudah kita lakukan CT scan dan kita lakukan observasi. Seperti diberitakan sebelumnya, bahwa sebanyak 19 siswa dari berbagai sekolah terluka tertimpa pohon saat mengikuti upacara Hari Pramuka di halaman sekolah SMP Negeri 1 Wuryantoro, Wonogiri pada Rabu pagi.
Dari 19 siswa tersebut yang dibawa ke Puskesmas Wuryantoro untuk mendapatkan pertolongan pertama, 6 siswa diantaranya dirujuk ke RSUD Dr. Sudiran Mangun Sumarso, Wonogiri Kota. Pohon tumbang terjadi saat upacara peringatan Hari Pramuka akan dimulai. Saat itu para siswa sedang melihat penampilan atraksi pramuka, namun tiba-tiba pohon mengering tumbang dan menimpa belasan siswa. Dari Wonogiri, Jawa Tengah, Agus Saptono, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kedatangan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto ke Muara Angke, Jakarta Utara disambut antusias ribuan warga. Ya, 200 unit rumah apung dibangun Prabowo dan dilengkapi taman bermain serta lapangan olahraga. Terima kasih. Menteri Pertahanan sekaligus Presiden RI terpilih Prabowo Subianto mendatangi warga yang tinggal di Muara Angke, Jakarta Utara hari ini. Kedatangan Prabowo disambut warga secara antusias. Warga menyampaikan rasa terima kasih kepada Prabowo atas pembangunan rumah apung di Muara Angke. Sebelumnya, warga di Muara Angke tinggal di permukiman dengan kondisi yang tidak layak huni dan kumuh. Namun, kini mereka sudah bisa tinggal di rumah apung yang diinisiasi Prabowo yang bekerja sama dengan Universitas Pertahanan. Di area ini terdapat 200 unit rumah apung yang dilengkapi fasilitas lainnya seperti lapangan dan taman bermain. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lilis, belajar yang baik ya. Ya, belajar yang baik semua ya. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, karena usai jeda, kami masih akan kembali dengan menghadirkan beragam informasi lainnya untuk Anda. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang pelajar pengendara motor Ducati terlibat kecelakaan dengan pengendara motor lainnya di Banda Aceh. Rekaman kamera pengawas ini memperlihatkan detik-detik terjadinya kecelakaan di Jalan Negara Medan depan Polres Loksemawe, Monosa. Dalam rekaman kamera tersebut terlihat sebuah sepeda motor yang dikendarai Taufik Firmansyah akan menyeberang jalan. Dari arah berlawanan, sebuah motor Ducati yang dikendarai MF datang dengan kecepatan tinggi dan tidak dapat menghindari kendaraan yang ada di depannya. Akibat kecelakaan ini, kedua belah pihak mengalami luka ringan, sementara kedua motor mereka rusak parah. Kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai 25 juta rupiah. Dari Loksemawe Aceh, Saiful MDA, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, aksi pencurian sepeda motor dengan cara digotong di Jalan Kebon Bibit, Kelurahan Taman Sari, Kota Bandung, Jawa Barat, terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Seperti inilah aksi pencurian yang terekam kamera CCTV milik warga di Jalan Kebon Bibit, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, hingga viral di media sosial. Dalam rekaman CCTV terlihat para pelaku mengangkut sepeda motor curiannya. Pelaku lalu memasukkan motor curiannya ke dalam mobil Avanza berwarna hitam. Dalam semalam, para pelaku berhasil membawa 2 unit motor milik warga. Korban sendiri baru menyadari motornya hilang saat hendak beraktivitas pada pagi hari. Pelaku pencurian ini tidak dilakukan lebih dari 2 orang. Selain itu, aksi ini juga terbilang nekat karena pelaku beraksi di kawasan padat penduduk. Udah depannya itu, dia nggak bisa, gua langsung dia diangkut gitu, digendong sampai keluar jalan Gedung Serbaguna. Nah,
di Serbaguna juga pas mau dicopot tumbangnya itu nggak bisa, digendong sampai ke depan ke jalan besar. Nah di depan dia nungguin, masuk lagi satu orang ngambil yang tetangga satu lagi. Nah jadi 2 unit yang diambil itu, yang satu itu mah nggak digembok, yang keduanya mah langsung dibawa. Yang saya masukin ke mobil, yang satu lagi dibawa langsung. Itu paling kejadiannya mah. Itu mobilnya jenis apa? Kalau dilihat dari CCTV mah Avanza. Korban sendiri sudah melaporkan aksi pencurian ini ke polsek setempat. Selain itu, aksi kejahatan seperti pencurian di kawasan tersebut sering terjadi. Warga berharap pihak kepolisian dapat menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Bandung, Jawa Barat, Asep Barbara, TV One mengabarkan. Pemirsa, kasus hubungan intim TikTokers dengan selingkuhannya yang disiarkan secara langsung di sosial media di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan terus bergulir. Ya, sang suami TikTokers atau pelaku melaporkan sang istri dan selingkuhannya tersebut ke pihak kepolisian. Live menghebohkan TikToker bernama F di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan yang melakukan hubungan intim bersama selingkuhannya berbuntut panjang. Sang suami, pemeran video live mesum, mendatangi Mapolres Sidrap dan melaporkan sang istri dengan tuduhan perzinahan. Melaporkan istrinya yang hari ini masih sah sebagai istri dan terduga pasangan selingkuhannya. Dan kalau untuk Wendy melaporkan itu perzinahannya karena sampai hari ini istrinya dia masih istri sah dari Wendy. Setidaknya sudah ada 2 laporan yang masuk ke Mapolres Sidrap terkait live hubungan intim pelaku. Selain sang suami, pelaku juga dilaporkan warga atas kasus tersebut dengan dugaan pelanggaran UU ITE. Ini kita kan sudah menangani untuk perkara undang-undang ITE-nya. Namun di samping itu juga dari pihak keluarga, yaitu suami terlapor, ini juga membuat laporan tentang perzinahannya. Dan hari ini juga kita melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui terkait dengan kejadian tersebut. Sebelumnya, warga Sidrap digegerkan atas konten live hubungan intim pelaku dengan selingkuhannya yang saat ini masih buron di salah satu aplikasi media sosial. F mengaku melakukan hal tersebut karena dipicu perselingkuhan sang suami dengan wanita lain dan ingin membalas dendam. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Rusli Jafar, TV One mengabarkan. Ya, kami hadirkan informasi lainnya untuk Anda, pemirsa. Seorang pengusaha barang bekas ditangkap polisi karena mencuri sebuah ponsel saat berbelanja di sebuah supermarket di Batam, Kepulauan Riau. Aksi konyol pengusaha ini terekam CCTV dan tersebar luas di media sosial. Dari rekaman CCTV inilah, seorang pengusaha barang bekas asal Singapura terlihat menggasak sebuah telepon genggam di sebuah supermarket depan Vihara Sungai Panas, Batam. Saat membayar di kasir, tersangka TM melihat sebuah ponsel yang tergeletak di dekat meja kasir. Setelah mengamati tidak ada orang, tersangka langsung mengambil ponsel tersebut. Dengan santai, tersangka langsung keluar supermarket dengan mengendarai mobil SUV mewah. Dari pemeriksaan Satreskrim Polresta Barelang, pelaku pencuri bukan untuk dijual kembali, tersangka hanya ingin memiliki saja. Dari pengembangan polisi, akhirnya tersangka TM ditangkap di kediamannya di kawasan Nagoya, Batam, Kepulauan Riau. Tersangka dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dari Batam, Kepulauan Riau, Alboin, TV One mengabarkan. Sejumlah informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Tetaplah bersama kami.
Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, kami punya rekomendasi bagi Anda, penikmat bubur ayam. Ini wajib mencicipi bubur bakar yang cara masaknya ini berbeda, Putri dan juga pemirsa, di Bandar Lampung. Ya, memasak bubur yang unik ini memakai mangkuk tanah liat. Penasaran bagaimana cita rasa bubur bakar ini? Berikut liputannya untuk Anda. Jika biasanya Lampung, Pujian Syah TV One mengabarkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Diiming-imingi gaji besar, seorang warga negara Indonesia diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Myanmar. Ya, korban diduga mengalami penyiksaan serta penyekapan oleh para penculik yang meminta uang tebusan sebesar $30.000 atau 500 juta rupiah. Nah, sekarang ini kondisinya Nasib pilu dialami oleh Suhendri Ardiansyah usai masuk perangkap sindikat perdagangan orang jaringan Thailand Myanmar akhir Juli lalu. Melalui rekaman video yang diterima keluarga, Henry bercerita bahwa dirinya disekap dan dianiaya oleh para penculiknya di Myanmar. Pukulan tangan kosong maupun benda tumpul kerap mendarat di tubuh pemuda berusia 27 tahun itu sejak terakhir menghubungi keluarga. Ibu korban menjelaskan mulanya Henry diajak bekerja di luar negeri oleh seorang temannya yang bernama Rizky. Ketika itu, Rizky menawarkan pekerjaan kepada Henry sebagai staf di sebuah perusahaan trading di Thailand. Assalamualaikum. Melalui media ini saya minta tolong kepada pemerintah, Pak Jokowi dan Prabowo, untuk anak saya yang telah disekap. Dia ke Thailand dalam rencana kerja, tidak tahu jadi diculik ke Myanmar, dan mereka menuntut 1M uang tebusan. Henry juga diiming-imingi gaji dengan nominal fantastis, yakni sebesar $10.000 atau setara 159 juta rupiah per bulan. Henry kemudian berangkat ke Bangkok, Thailand pada 11 Juli 2024 dan tiba di hari yang sama. Setelah tiba di sana, korban dijemput menggunakan mobil. Di dalamnya berisi 6 orang termasuk Henry, Rizky, dan 4 lainnya yang disebut warga negara India. Namun di tengah perjalanan, Henry dipisahkan dengan Rizky. Di tempat itulah Henry disekap dan disiksa oleh pelaku. Henry diminta menghubungi seseorang yang ia kenal lalu meminta tebusan agar dirinya dibebaskan. ancamannya begitu. Awal mulanya sih dia ditawarin kerja sih Mbak, sama temennya Rizky. Jadi tawarin pekerjaan di sana. Cuman kalau keluarga sih persisnya kerja apa nggak tahu Mbak. Cuman kalau kata keterangan si Rizky itu ya kerjaannya di bidangnya si Henry. Bidangnya Henry itu apa Mbak? Dia sih di sini kerjanya trading. Hingga saat ini korban diduga masih berada di Myanmar.
Pihak keluarga pun berharap pemerintah membantu kepulangan Henry ke tanah air. Keluarga korban mengaku sudah melapor ke Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Kementerian Luar Negeri, namun belum ada tanggapan. Keluarga korban bahkan melapor ke Mabes Polri untuk beraudiensi dengan Satgas TPPO Bareskrim untuk penanganan lebih lanjut. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Ya, dari Jakarta kita menuju ke Pangandaran, Jawa Barat. Pemirsa, puluhan ibu-ibu yang sedang mengikuti lomba di Pangandaran, Jawa Barat panik saat angin kencang menerjang dan merobohkan tenda. Beruntung tidak ada korban luka maupun jiwa. Usai kepanikan, lomba peringatan Hari Kemerdekaan itu kembali dilanjutkan. Inilah video amatir yang merekam detik-detik kepanikan ketika angin kencang menerjang halaman kantor Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat, Selasa siang. Puluhan ibu-ibu yang sedang mengikuti lomba panik menyelamatkan diri. Tenda berukuran besar roboh akibat diterjang angin kencang. Beruntung, peristiwa itu tidak menimbulkan korban luka maupun jiwa. Namun puluhan ibu-ibu mengaku terkejut dan panik. Usai angin kencang mereda, lomba untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan itu kembali dilanjutkan. Syukur kita, kalaupun ada puting beliung yang hanya beberapa detik lah. Nggak ada korban apapun, nggak ada korban, selamat semuanya. Khawatir angin kencang kembali terjadi, pihak panitia lomba terpaksa membongkar tenda. Pihak pengurus PKK Kecamatan Kalipucang menggelar berbagai lomba yang diikuti ibu-ibu dari beberapa desa selama beberapa hari di halaman kantor kecamatan. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Aditya Triwahyudi, Wawan Hermawan, TV One mengabarkan. Ya, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Putri Windasari. Dan saya Vena Kintan pamit undur diri. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa.